Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin dari kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-10, babul haid, yaitu bab tentang haid, hadis yang ke 118. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Habibah binti Jahsyin, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dama, tentang darah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dama di sini maksudnya darah haid yang dimaksud. Umkusi qadra ma kanat tasbisuki haidatuki, berhentilah kamu dari sebagaimana kebiasaanmu melaksanakan sholat pada waktu haid. Tsumma utasili, kemudian mandilah setelah selesai haid. Fakanat tautasilu, maka biasakan mandi likulli sholatin, di dalam setiap sholat. Ini yang dimaksud darahnya darah istihadhah. Ad-damu tadi adalah istihadhah. Di umkusi qadra makanat tahbisuka haidatuki, maksudnya berhentilah mengerjakan sholat sebagaimana jadwal kamu haid gitu. Jadi walaupun istihadhah, kan seorang wanita ada jadwal rutin dia haid, maka ketika dia masuk di jadwal rutin haidnya dan darah masih tetap mengucur walaupun itu statusnya istihadhah, maka dia tetap ada kewajiban berhenti mengerjakan sholat. Dan ketika jadwal haidnya sudah berakhir, darahnya tetap keluar, maka dia mandi. Kan diperintahkan untuk mandi. Dan karena masih istihadhah, mandilah setiap kali akan melaksanakan sholat. Jadi ada perbedaan dengan hadis yang sebelumnya, di mana hadis yang sebelumnya mandinya 3 kali, yaitu jamak antara duhur dan asar, mandi di waktu akhir sholat duhur, jamak di waktu maghrib dan isya, mandi di waktu akhir sholat maghrib, dan khusus mandi ketika waktu subuh. Nah, di dalam hadis dari Siti Aisyah ini diterangkan bahwa mandinya setiap mau sholat, berarti satu hari 5 kali mandi. Jadi ada beberapa riwayat yang ikhtilaf. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, wa tawadda'i likulli sholatin, dan berwudulah setiap akan mengerjakan sholat. Jadi kalau menurut Imam Bukhari lebih sepakat dengan hadis yang sebelumnya, karena yang sebelumnya, yang hadis Hamnah binti Jahsy, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari lebih mendukung yang mandinya satu hari 3 kali, tetapi setiap akan mengerjakan sholat berwudu walaupun tidak berhadas. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, mandi setiap mau sholat, dan ketika mandi tidak perlu berwudu. Kenapa? Karena mandinya sudah mandi besar. Orang yang melaksanakan mandi besar itu tidak perlu berwudu, boleh langsung sholat, karena mandi besar nilai kesuciannya lebih tinggi daripada wudu. Karena kan di dalam gerakan-gerakan mandi besar yang kita bahas kemarin, babul ghusli wa hukmil junubi, gerakan-gerakan mandi junub itu kan ada gerakan-gerakan wudu juga, maka wudu sudah menjadi bagian dari mandi besar. Wahya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan beberapa ulama yang lainnya dari jalur sanad yang berbeda. Jadi status hadisnya lebih kuat yang mandi sehari 3 kali dan wudhunya setiap akan mengerjakan sholat. Bisa difahami penjelasan syarah tentang hadis ini? Makna hadis ini kita lanjutkan ke syarahnya.
Hikmah dari hadis ini yang pertama, wajib mandi bagi wanita istihadhah selama melewati hari kebiasaan haidnya, yaitu selesai haidnya. Jadi begitu sudah jadwal haidnya selesai, darah kok masih keluar, maka dia sudah wajib mandi dan wajib mengerjakan sholat serta berpuasa jika di bulan Ramadan. Kedua, wanita istihadhah wajib berwudu pada setiap waktu sholat. Inilah yang dianut oleh madhab Syafi'i. Di antara beberapa riwayat hadis, yang dianut adalah wajib berwudu setiap sholat, sedangkan mandinya cukup 3 kali. Rata-rata ulama NU ngajarin seperti itu, dan Muhammadiyah pun nampaknya mengajarkan hal yang sama, karena Muhammadiyah juga mentarjih dari 4 madhab, dan Syafi'i pun beliau jadikan rujukan. Yang dimaksud adalah wudhu tadi digunakan untuk sholat fardu maupun sholat sunnah selama belum keluar waktu. Inilah pendapat ulama Hanafiyah dan Hambali. Jadi wudhunya tadi itu setiap waktu sholat, bukan setiap mengerjakan sholat. Masuk waktu maghrib ambil wudhu kan, nah sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah hajat, selama masih di dalam koridor waktu ba'da maghrib, maka dia tidak perlu berwudhu lagi. Tapi begitu masuk waktu isya, walaupun dia tidak batal, dia wajib ambil wudhu kembali. Nah kemudian apa? Qobliyah, ba'diyah, witir. Biasanya kan ada beberapa yang mengerjakan witir ba'da sholat isya. Nah itu cukup dengan 1 kali wudhu saja. Tapi ketika masa waktu sholatnya sudah lewat ke sholat berikutnya, harus berwudhu kembali. Yang ketiga, haid tidak memiliki patokan lama berlangsungnya, yaitu tidak ada penetapan waktu minimal maupun waktu maksimalnya. Jadi maksudnya adalah setiap wanita itu kan jadwal haidnya kan tidak sama. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, kan beda-beda. Nah maka jadwal patokan bagi setiap wanita ketika dia istihadhah juga berbeda. Kalau ketika dia dulu belum istihadhah, normalnya 10 hari haid, maka ketika dia terkena istihadhah mengikuti jadwal ketika dia masih normal, gitu lah. Sehingga ketika dia istihadhah tidak harus 6 hari, tidak harus 7 hari, tapi patokannya sesuai dengan jadwal dia sendiri. Sehingga masing-masing wanita berbeda di dalam menentukan status haidnya ketika dia istihadhah. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diberikan rezeki yang barokah dan melimpah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan aku. Baik, Insya Allah untuk kajian besok kita akan membahas hukum mandi untuk wanita istihadhah dan wudhu di dalam setiap kali sholat. Jadi akan dibahas lebih detail lagi mengenai masalah wudhunya dalam setiap sholat. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.